Iya, sepertinya sudah lama tidak membuat video quick review, dan sepertinya saya tahu materi apa yang cocok untuk yang satu ini. Baiklah March, tunjukkan pada penonton. Ini dia, Mister Zul. Apa itu Mister Zul? Ini adalah nama blog yang merupakan slengan nama pemiliknya, yaitu Zul Hendry. Zul Hendry adalah siswa dari SMK Negeri 1 Karimun, yang dimana dia dahulu membuat situs ini yang berdasarkan namanya. Bisa kalian lihat di sini. Mister Zul yaitu situs untuk khusus berbagi tutorial tentang pembuatan game, zulhendry.com yang isinya berupa informasi tentang komputer dan beberapa aplikasi bajakan. Yap, dan situs bernama Garuda SP yang dimana ini adalah situs yang dikelola dia dan teman-temannya untuk membuat aplikasi yang sayangnya gagal semua dan akhirnya dijadikan situs pembuatan dan tutorial game kecil-kecilan mereka. Tapi keren loh kalian semua. Dan aku rasa mereka sepertinya sudah lulus semua. Ya, 2025. Tapi fokus kita di video ini bukan sejarah mereka, melainkan game yang Zul Henry ciptakan di situs utamanya. Ya, ini dia orangnya yang lihat ke kita. Dan juga orang ini, dan juga YouTube-nya. Jadi kita tahu Mas Zul Hendry membuat blognya untuk menulis halaman tentang tutorial pembuatan game dan bahkan buku e-book yang dia tulis tentang pembuatan gamenya. Keren. Dan banyak sekali. Mulai dari Pac-Man, ular klasik, alias Snake, hingga Pong. Tapi yang akan diulas adalah game yang ada di situs ini, yaitu Pong. Ya, hanya Pong. Yap, dua pemain, dan di game ini pemain satu menggunakan W dan S untuk menaik dan menurunkan penghalang, sementara pemain dua menggunakan tombol panah atas dan bawah. Jika bola masuk ke daerah yang mana saja, dia akan ke tengah untuk reset posisi dan meluncur ke arah di mana dia masuk dan acak apakah akan ke atas atau ke bawah. Ya, itu saja. Tapi ada satu game yang sudah jadi dan akan menjadi topik utama di video ini, yaitu Assault Indonesia. Dan game ini adalah 2D top down shooter ala-ala Hotline Miami gitu, yang sepertinya asetnya dirender jadi 3D dan diaplikasikan jadi 2D. Tapi tidak masalah, di game ini kau bisa menyetel efek, tapi ada peringatan bahwa efek akan permanen pada permainan baru dan tidak bisa diubah. Jadi kau hanya bisa mengubahnya jika memulai permainan baru dengan efek yang berbeda. Oke, kita juga bisa melihat bahwa game ini adalah hasil kerja dia dan timnya di Garuda Software Project. Ya, situsnya yang dia bersama temannya membuat aplikasi tapi gagal dan diubah jadi situs tutorial membuat game. Yang sebenarnya bukan hanya Assault Indonesia, tapi sayangnya hilang dari peredaran. Sangat disayangkan. Tapi kita kembali fokus ke game ini. Di game ini hanya ada 4 level saja dan misimu di semua level hanya mengalahkan semua musuh saja. Tidak ada yang lain. Tapi sendirian. Ya, jadi bayangkan kau Arnold Schwarzenegger di film Komando. Pada semua level, kau bisa memilih satu senjata utama saja dari 4 tipe senjata ini. Assault Rifle, Submachine Gun, Sniper Rifle, dan Shotgun. Dan kita mulai. Di sini kau gunakan mouse untuk mengarahkan arah tembak, klik atau tahan kiri untuk menembak, tombol angka 2 untuk mengganti ke pistol, dan klik kanan untuk menggunakan pisau yang membuat musuh sekali serang mati. Keren. Dan jangan lupa bila peluru mau habis, gunakan R untuk mengisi ulang amunisi, meski amunisimu tidak terbatas. Oke, namun sayang sekali tidak ada granat. Maksudku kau adalah prajurit, tentara, masa tidak ada granatnya? Kurang asik. Fire in the hole! Tapi ya sudahlah, di game ini kau akan berhadapan dengan tentara musuh yang menggunakan pistol atau assault rifle, di mana musuhnya sepertinya memiliki aimbot yang maksudku setiap kali kau berada dalam jangkauannya, mereka langsung menembak tepat ke posisimu tapi dalam bidikan lurus, bukan berpencar. Seperti yang saya lakukan ini, kayak Blood Hell gitu, dan mereka bisa mendekatimu demi melukaimu, di mana itu tindakan gila. Tapi AI di sini lumayan nekat loh, terlebih jika kau dikepung. Wah, jadi ribet situasinya.
Jadi jaga jarak atau hindari tembakan mereka dengan mengetahui arah peluru mereka atau bersembunyi atau jauhi mereka agar AI mereka keriset. Jika kau terkena tembakan, ada kotak P3K yang terpencil di setiap level, tapi hanya terbatas, jadi gunakan sebaiknya. Iya, karena di level hutan ini yang temanya kayak di game Ikari Warriors bisa membuatmu was-was. Karena beberapa warna musuh dapat nyaru dengan rumput yang dimana kau harus jeli, atau kau mengaktifkan agresi mereka. Tapi itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah level 2. Karena apa? Saya tidak tahu apakah ini bug atau tidak karena di level ini pemain mengharuskan mengalahkan 67 musuh. Tapi saya hanya menemukan 66 saja. Saya tidak bohong. Saya sudah mengalahkan level 2 ini sebanyak 3 kali dengan M4 Carbine, AK-47, dan M1014. Tapi hasilnya sama, 66 musuh. Saya bahkan muter-muter tapi tetap tidak muncul. Kan kampret. Baik, baik. Bagaimana kalau kita bicarakan gimmick senjata di game ini? Jadi pada informasi misi, kau bisa gunakan senjata utama yang kau pilih. Dan kau melihat 4 tipe senjata kan? Jadi 4 tipe ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Semua tipe senjata punya kriteria dan keunikan masing-masing. Daya serang berbeda, kecepatan peluru, bahkan amunisi yang tersedia ada yang berbeda satu sama lainnya. Submachine gun sama seperti assault rifle, tapi jarak peluru sangat pendek. Jadi kau harus mendekati musuhmu yang tentu saja berisiko tinggi. Sniper rifle sekali tembak mati, tapi gerakanmu dan isi ulang peluru sangat lambat. Jadi kau memiliki celah berbahaya jika terjadi pertempuran peluru yang dimana musuh lebih dari satu. Dan shotgun, daya serang kuat namun jarak tembak pendek dan isi peluru sangat lambat tapi gerakanmu cepat. Jadi pindah ke pistol dan gerakanmu sangat cepat daripada menggunakan senjata utama. Namun pisau lebih cepat dan sekali serang mati. Tapi kecepatanmu berefek pada senjata utama yang kau pilih. Jadi hati-hati. Baiklah, jadi gimmicknya oke, dimana kau bisa bereksperimen dengan senjata lain dan taktik yang kau rencanakan untuk mengalahkan level. Tapi kalau level 2 gak bisa ditembus karena bug musuh yang tidak bisa diselesaikan bagaimana bro? Namun dari kerennya gimmick senjata ini, saya punya keluhan. Beberapa peluru senjata pemain agak nyaru ke level karena isu warna dan visibilitasnya. Terutama pistol dan G2 di mana warnanya sangat buram. Saya bahkan hampir tidak bisa melihat pergerakan peluru. Bukankah itu konyol? Katakan padaku apakah melihat pelurunya. Warnanya sangat burik, padam, bahkan tipis sekali. Senjata yang lain punya warna dan visibilitas yang tepat. Kenapa beberapa tidak? Saya tahu ini untuk membedakan setiap senjata. Tapi pakai warna yang terang bisa kan? Dan itu saja. Saya tidak bisa menyelesaikan level 2 karena bug yang mustahil untuk dilewati. Jadi yang apa adanya saja. Meskipun ada game yang hilang seperti Ular Klasik dan UFO, ya buatan Garuda Software Project, tapi yang ada saja sudah cukup. Keseluruhan, game asik, efeknya oke, dan gimmicknya boleh juga. Tapi bugnya hilangin bro. Dan selesai. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Ciao.